Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih penerapan persamaan diferensial RD1 pada rangkaian RL atau resistor induktor dan RC atau resistor kapasitor yang berkaitan dengan mata kuliah matematika teknik 1. Nah, saya sedikit menjelaskan teman-teman kenapa sih harus persamaan diferensial. Jadi, dalam rangkaian listrik, kuantitas seperti arus dan tegangan seringkali berubah terhadap waktu ya teman-teman. Nah, perubahan ini dapat dijelaskan secara matematis menggunakan turunan yang merupakan inti dari persamaan diferensial RD1. Nah, kemudian persamaan diferensial ini juga ada hubungannya loh antara komponen seperti hukum Ohm, hukum tegangan Kirchhoff, dan hukum arus Kirchhoff yang memberikan hubungan antara tegangan, arus, dan komponen pasif seperti resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, ketika kita menggabungkan semua hukum-hukum ini dengan konsep turunan, kita akan mendapatkan persamaan diferensial yang menggambarkan bagaimana sih perilaku rangkaian ini. Oke, lanjut, untuk lebih memahami lebih dalam, kita lanjut nih ke pembahasan contoh. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal persamaan diferensial linear RD1 pada rangkaian RL atau rangkaian resistor induktor. Jadi di sini saya punya gambar rangkaian RL dengan sumber DC ya teman-teman. Nah, pada rangkaian gambar 1, switch S menutup pada T sama dengan 0. Harus pada induktor pada saat switch menutup pada 0. Tentukanlah arus yang mengalir pada induktor dan plotlah arus S waktu. Jadi kita di sini disuruh mencari arus yang mengalir pada induktor ini ya teman-teman. Nah, di sini saya udah mengetahui nih nilai E atau tegangannya itu sama dengan 71 volt, resistornya sama dengan 5 ohm, induktornya sama dengan 3 mikrohenry, atau kita konversikan ke Henry yaitu sebesar 0,003 Henry. Nah, yang ditanya adalah arus yang mengalir pada induktor. Oke, lanjut saja ke penjelasannya. Jadi di sini kita menggunakan hukum tegangan Kirchhoff di mana sigma C sama dengan 0 atau tegangan yang masuk akan sama dengan 0. Di sini rumusnya E ditambah PR ditambah CL, tegangan ditambah tegangan sumber ditambah tegangan yang mengalir pada resistor ditambah dengan tegangan yang mengalir pada induktor sama dengan 0. Kemudian di sini E dikurang PR dikurang PL sama dengan 0. Kenapa dia dikurang? Karena pada rangkaian tersebut sumber ini bertemu dengan sumber positif bertemu dengan tegangan PR yang negatif juga akan menghasilkan minus ya di sini teman-teman. Kemudian di sini persamaan PR itu diketahui rumusnya resistor dikali arus yang mengalir. Ini untuk rumus tegangan pada resistor. Kemudian untuk rumus tegangan pada induktor yaitu L dikali DI per dt. Ini kita mendapatkan persamaannya E dikurang RI dikurang L kali DI per dt sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kita sederhanakan jadi E sama dengan R dikali I ditambah L dikali DI per dt. Nah, di sini kita dapat nih persamaan teman-teman. Jadi persamaan diferensialnya DI per dt ditambah DI per dt ditambah R per L dikali I sama dengan E per L. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan ini, kita akan memasukkan nilai yang diketahui ke persamaan. Jadi, DI per dt ditambah R itu 5 ohm, kemudian L itu
0,003 Henry dikali I sama dengan E-nya itu sebesar 71 volt dibagi dengan L yaitu 0,003 Henry. Kemudian kita hitung nih, kita sederhanain jadi DI per DT ditambah 1666,6 I sama dengan 23.666,6. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan diferensial RD1 ini, kita seperti biasa kita mencari faktor integral, yaitu faktor integral dari persamaan di atas ya teman-teman. Jadi untuk mencari faktor integral pada pasangan RL yaitu FI sama dengan eksponensial pangkat integral R per L dt. Jadi antara resistor dan induktor itu dibagi ya teman-teman untuk ini sebagai P-nya. Kemarin kan kita udah belajar nih tentang persamaan diferensial RD1-nya yang dimana DI per dt ditambah PY ditambah Q. Jadi di sini sifatnya RL ini sebagai P-nya, kemudian EL-nya ini sebagai Q-nya. Kemudian kita di sini mendapatkan nilai untuk faktor integralnya itu eksponensial pangkat 1666,6T. Oke, setelah itu kita mensubstitusikan hasil faktor integral ke dalam persamaan awal, di mana persamaan awalnya itu DI per dt ditambah 1666,6I sama dengan 23.666,6. Nah, kita masuk ini hasil faktor integralnya. Jadi persamaannya eksponensial pangkat 1666,6T dikali DI per dt ditambah eksponensial 1666,6T dikali 1666,6I sama dengan 23.666,6 eksponensial pangkat 1666,6T. Kemudian di sini kita menyederhanakan persamaannya, kemudian diintegralin teman-teman. Nah, di sini DI-nya sama dengan integral D I-nya itu I kali eksponensial pangkat 1666,6T. Untuk di ruas tekanannya integral 23.666,6 eksponensial pangkat 1666,6 dt. Nah, untuk hasil integralnya I dikali eksponensial pangkat 1666,6T sama dengan 14,2 dikali eksponensial pangkat 1666,6T ditambah C. Nah, untuk persamaan akhirnya, yaitu I sama dengan 14,2 ditambah C dikali eksponensial pangkat min 1666,6T. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pada saat T sama dengan 0 atau switch terbuka, maka I akan sama dengan 0. Kemudian di sini kita akan mensubstitusikan nilai I sama nilai IT sama dengan 0, di mana T-nya 0 dan I-nya 0. Nah, di sini jadinya 0 sama dengan 14,2 ditambah C dikali eksponensial pangkat 1666,6 dikali 0. Maka kita akan mendapatkan nilai C ini sama dengan min 14,2. Nah, untuk persamaannya menjadi I sama dengan 14,2 dikurang 14,2 kali eksponensial pangkat 1666,6T yang disederhanakan menjadi I sama dengan 14,2 dalam kurung 1 dikurang eksponensial pangkat min 1666,6T. Ya, untuk pembuktiannya, di sini saya akan menggunakan aplikasi Tony.
Oke, teman-teman di sini saya akan menggunakan aplikasi tadi sebagai pembuktiannya. Jadi kita diketahui resistornya ini sama dengan 5 ohm, kemudian induktornya sama dengan 3 mikrohenry atau 0,003 Henry, kemudian sumbernya 71 volt. Jadi kita mendapatkan hasil 14,2 dikali dengan 1 dikurang P.ext pangkat min 1666,6 dikali T dengan kondisi 0 sampai 2, di sini 500. Kita coba running. Oke, benar ya teman-teman, di sini ternyata harusnya berpengaruh terhadap waktu. Jadi setiap perjalanan waktu harus akan berubah nih teman-teman. Pada saat 0,25 di sini harusnya sebesar 3,5. Kemudian seterusnya seperti itu ya teman-teman sampai di atas. Di sini pada waktu uh, 2 detik di sini harusnya sebesar 28,43. Bisa dilihat di sini teman-teman. Oke, selanjutnya. Untuk contoh yang kedua yaitu persamaan diferensial linear order 1 pada rangkaian RT atau resistor kapasitor. Di sini saya punya gambar rangkaian RT dengan sumber DC teman-teman. Ini soalnya switch S pada gambar 7 ini menutup pada T sama dengan 0 dengan keadaan awal kapasitor atau VC. Tegangan kapasitor sama dengan 0. Maka tentukanlah tegangan pada kapasitor dan plotlah tegangan terhadap waktu. Di sini diketahui sumbernya itu tegangan sumbernya sama dengan 71 volt, resistornya sama dengan 5 ohm, kapasitornya sama dengan 3 mikrofarad atau 3 kali 10 pangkat min 6 farad. Yang ditanyakan iya teman-teman harusnya tegangan pada kapasitor. Baik, untuk penyelesaiannya sama seperti pada rangkaian FL, di sini kita menggunakan hukum Kirchhoff tegangan di mana sigma V sama dengan 0, maka atau artinya tegangan yang masuk akan sama dengan 0. Di sini rumusnya E ditambah PR atau tegangan yang mengalir pada resistor ditambah PC atau tegangan yang mengalir pada kapasitor sama dengan 0. Kemudian E dikurang PR dikurang PC sama dengan 0. Untuk selanjutnya di sini E sumber dikurang RI, di mana dapat RI karena untuk tegangan pada resistor ini didapatkan dari rumus resistor dikali dengan arus yang mengalir. Kemudian dikurang sama tegangan PC ini yang dimana rumusnya 1 per C integral I dt sama dengan 0. Kemudian di sini didapatkan E dikurang R dikali dq per dt, di mana I ini merupakan nilai dari dq per dt, dikurang 1 per C integral I dt sama dengan 0. Kemudian didapatkan di sini E dikurang R dikali dq per dt dikurang 1 per C integral dq. Karena dari I ini merupakan nilai dari dq ya teman-teman. I ini sama dengan dq.
Kemudian untuk integral dq itu sendiri yaitu Q. Jadi untuk persamaannya E dikurang R dikali dq per dt dikurang 1/C dikali Q sama dengan 0. Nah, kita pindah ruasin nih E-nya ke sebelah kanan. Jadi di sini rumusnya R dikali dq per dt ditambah 1/C dikali Q sama dengan E. Nah, untuk menghilangkan uh, nilai R ini, kita akan membagi semua ruas dengan R. Jadi di sini didapatkan persamaan dq per dt ditambah 1/R dikali C dikali Q sama dengan 1/L dikali T. Nah, selanjutnya kita memasuki nilai yang diketahui pada soal ke persamaan ini. Nah, jadi persamaannya dq per dt ditambah 1/R-nya itu 5 ohm, C-nya itu 3 dikali 10 pangkat min 6 farad dikali Q sama dengan 1/R itu sama dengan 5 ohm dikali E itu sama dengan 71 volt. Kemudian di sini kita dapatkan dq per dt ditambah 66 dikali 10 pangkat min 7 Q sama dengan 14,2. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan ini, seperti biasa teman-teman kita akan mencari faktor integralnya. Di mana untuk mencari faktor integral pada rangkaian versi ini, yaitu eksponensial pangkat integral T per RT dt. Ini kita masukin ini nilainya teman-teman. Kalau di sini sudah kita hitung, jadi di sini kita dapatin eksponensial pangkat 66 kali 10 min 7 T. Oke, selanjutnya, setelah kita mendapatkan faktor integral, kita memasukkan nilai faktor integral tadi ke persamaan awal, di mana eksponensial pangkat 66 dikali 10 pangkat min 7 T dikali dq per dt ditambah 6 dikali 10 pangkat min 7 dikali eksponensial pangkat 66 dikali 10 pangkat min 7 T dikali Q sama dengan 14,2 dikali eksponensial pangkat 66 dikali 10 pangkat min 7 T. Nah, kemudian di sini untuk penyederhanaan, seperti biasa di sini disederhanakan untuk persamaan yang di ruas kiri, kemudian juga di ruas kanan, dan diintegralkan dan kedua ruas diintegralkan. Jadi integral B dalam kurung Q dikali eksponensial pangkat 66 dikali 10 pangkat min 7 T sama dengan integral 14,2 dikali eksponensial pangkat 66 dikali 10 pangkat min 7 T. Nah, untuk hasil integralnya seperti ini teman-teman. Q dikali eksponensial pangkat 66 dikali 10 pangkat min 7 T sama dengan 14,2 per 66 dikali 10 pangkat min 7 dikali eksponensial pangkat 66 dikali 10 pangkat min 7 T. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai. Kemudian di sini kita akan membagi kedua ruas dengan eksponensial pangkat min 66 kali 10 pangkat 7 T untuk mendapatkan nilai Q ya teman-teman. Nah, setelah kita membagi kedua ruas dengan nilai ini, maka persamaan Q kita dapatkan I sama dengan 14,2 per 66 dikali 10 pangkat min 7 ditambah C dikali eksponensial pangkat 66 dikali 10 pangkat min 7 T. Kemudian kita akan mencari nilai C ini ada konstantnya dengan memisahkan C sama dengan 0. Maka di sini kita dapatkan 14,2 dibagi 66 kali 10 pangkat min 7 ditambah C. Nah, kenapa E-nya ini hilang? Karena ini pangkat 0, jadi di sini nilainya bernilai 1 ya teman-teman untuk E-nya. Jadi yang kita dapatin nilai konstantanya itu sama dengan min 14,2 per 66 dikali 10 pangkat min 7. Maka kita substitusi, maka
Setelah kita substitusikan nilai C ke persamaan, jadi C sama dengan 14,2 per 66 dikali 10 pangkat 7 ditambah dengan kurung min 14,2 per 66 dikali 10 pangkat min 7 dikali eksponensial pangkat 66 dikali 10 pangkat min 7 T. Oke, selanjutnya disederhanakan menjadi seperti ini teman-teman. Ini sama dengan 14,2 per 66 dikali 10 pangkat min 7 dikali yang kurung 1 dikurang eksponensial pangkat min 66 kali 10 pangkat min 7 T. Oke, kita akan melihat eh, melihat hasil jawaban kita ini di dalam aplikasi tadi. Oke, jadi teman-teman di sini saya sudah memiliki scriptnya di mana yang tadi diketahui sumbernya ini sama dengan 71 volt, resistornya sama dengan 5 ohm, kapasitornya sama dengan 0,000003 farad dengan kondisi T sama dengan 0 sampai 2 ini 500. Kemudian untuk persamaannya tadi E 71 dikali dengan dalam kurung 1 dikurang MPEXP pangkat min 0,000066 kurang 1 nolnya 0 dikali T. Kita panik sepertinya ada kesalahan teman-teman. Oke, kita running. Nah, kenaikan tegangan kapasitor pada rangkaian RC. Jadi sama seperti pada rangkaian RL, di sini tegangannya akan berubah terhadap waktu. Jadi ketika waktunya 0, di sini maka tegangannya yaitu nih, kita bisa lihat di sini di pojok kanan bawah X-nya, di mana X-nya itu waktu, kemudian Y-nya itu tegangannya. Nah, dia uh, naik ya nih teman-teman sampai atas ini, sampai pada 2 detik dia uh, menghasilkan tegangan 0,000942. Oke. Oke, segitu dulu teman-teman untuk penjelasan mengenai penerapan persamaan diferensial RD1 pada rangkaian RC dan RL dan RC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.